Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis pandan mini yang super lembut dan rasanya enak banget ya. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambahkan, untuk takaran gulanya disesuaikan dengan selera ya. Kemudian selanjutnya kita aduk supaya semua bahan kering tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Kalau teman-teman kuehnya untuk dijual lagi, untuk santannya harus dimasak dulu ya, supaya kuehnya lebih awet dan gak cepet basi. Setelah semua bahan kering dan santannya tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi dua bagian. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian. Untuk adonan yang pertama saya tuang sebanyak 200 ml dan yang kedua sebanyak 300 ml. Kemudian selanjutnya untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita campurkan dengan sedikit adonan lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Biar warna hijaunya makin cantik, saya tambahkan pewarna hijau muda makanan sebanyak 10 tetes. Selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Kemudian selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan pertama yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa sebelum menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml.
Biar nggak terlalu lama untuk videonya saya percepat aja ya. Lakukan secara berulang seperti penuangan adonan di awal. Jadi untuk susunan lapisan warnanya hijau, putih, hijau, lakukan seterusnya sampai dengan adonannya habis ya. Dan setiap lapisan dikukus masing-masing selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 10 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa dicek kembali untuk air kukusannya supaya nggak kering ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin ya, baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian keluarkan dari cetakan. Dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Alhamdulillah hasilnya cantik dan lembut banget ya teman-teman. Nah ini dia kue lapisnya yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, aromanya yang wangi, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Apalagi cara buatnya mudah dan bahannya super ekonomis banget ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3 atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.